Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, terhindar dari virus corona. Amin. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Saudari Eli sudah memimpin doa. Oke, sebelum kita lanjut ke materi pokok pembahasan, Bapak ingin memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Si Ulpa hadir ya? Hadir, Pak. Si Sinta hadir? Hadir, Pak. Farika hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Eli hadir? Hadir, Pak. Ya, Cantika hadir ya? Hadir, Pak. Alia Daroja hadir. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa bergabung. Mungkin dikarenakan ada kendala jaringan di tempatnya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Hadir. Minggu kemarin kita belajar tentang mengatur lebar kolom dan tinggi baris serta mengenal sel dan rank pada aplikasi Microsoft Excel, Pak. Minggu yang lalu kita belajar tentang cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris pada lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Oke. Sekarang Bapak akan bertanya. Jadi apa yang dimaksud dengan sel? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, si Ulfa, apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, Pak. Jadi pertemuan antara baris dan kolom itu dinamakan dengan sel. Kemudian apa yang dimaksud dengan ring? Siapa yang bisa jawab di sini? Saya, Pak. Oke, si Eli, apa yang dimaksud dengan ring? Si Eli. Gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam suatu atau beberapa baris dan kolom. Oke. Jadi gabungan dari beberapa sel pada aplikasi Microsoft Excel. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Ini Bapak akan share screen ya. Tunggu ya, Nak. Gimana? Sudah tampil? Nah, baru. Sudah, Pak. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang aplikasi pengolah angka ya, Nak. Jadi kaitannya dengan materi yang kemarin. Jika kemarin kita belajar tentang cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris, hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan rumus dan cara mengatur tampilan lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Oke, Nak. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin memberitahukan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan nanti setelah proses belajar mengajar yang kita lakukan hari ini, kalian semua Bapak harapkan mampu mengatur tampilan lembar kerja pada program pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti Bapak juga harapkan kalian juga mampu menggunakan rumus atau formula pada program pengolah angka Microsoft Excel dengan prosedur yang benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke. Halo, Nak. Hai, Pak. Hai. Ya, Hai, masih Pak. semangat ya? Iya. Pak. Ya. Oke.
Jangan lupa ya, kita harus tetap semangat meskipun sekarang dalam kondisi saat ini sedang mewabah virus COVID-19. Tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak belajar di rumah ataupun kita tidak belajar di sekolah. Meskipun kita menggunakan Zoom seperti ini, aktivitas sekolah kita masih tetap berjalan dan aktivitas pembelajaran kita masih tetap lanjut ya nak ya. Oke, Bapak akan tunjukkan sebuah gambar. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, di dalam itu ada sebuah gambar. Nah, itu kira-kira gambar apa nak? Nah, ini tampilan apa nak? Tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Iya, benar sekali Ali Adarojah. Ini adalah tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel yang akan kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu yang nantinya kelompok ini akan Bapak suruh ngerjakan LKPD yang sudah Bapak share di WA Group. Akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing satu kelompoknya terdiri dari 4 orang ya nak ya. Lanjut. Yang pertama kita akan belajar tentang mengatur tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Jadi bagaimana cara kita mengatur tampilan lembar kerja Microsoft Excel? Pertama, memilih jenis dan ukuran huruf. Kemudian belajar juga mengatur format font. Kemudian mengatur alignment. Kemudian menambah garis tebal. Yang dimaksud itu nanti kita akan membuat tabel dan memberikan garis tebal pada tabel tersebut. Kemudian yang nomor 5 mengatur shading. Nah, shading itu nanti memberi warna pada latar belakang dari tampilan lembar kerja Microsoft Excel tersebut. Kemudian yang keenam mengatur tampilan tanggal dan waktu, dan yang terakhir mengatur format angka. Di sini nanti akan Bapak langsung praktekkan bagaimana cara mengatur tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Coba kalian perhatikan. Baiklah, Bapak akan langsung praktekkan ya. Ini Bapak akan share screen dulu. Sebentar. Nah, di sini Bapak sudah membuat sebuah tampilan, yaitu ada judulnya SMP Negeri 1 Bemadang Timur, kemudian juga ada tabel di dalamnya dan ada isi-isinya sudah ya. Nah, jadi bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Nah, mari kita praktek langsung di sini. Kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Silahkan nanti diperhatikan. Jadi kita blok terlebih dahulu yang judulnya ini SMP Negeri 1 Bemadang Timur ini. Kemudian kita pilih ini nak, kita cari warna biru. Nah, seperti ini kan, jadinya warna biru ya. Nah, kemudian bagaimana cara memperbesar tulisan ini? Nah, di sini nak, di sini ada pilihan font size. Nah, misalkan kita mau buat menjadi 20. Jenis hurufnya ini, jenis hurufnya apa di sini kita lihat, Calibri ya, Calibri. Kalau ini Calibri sama. Bagaimana cara memblok, membuat tulisan ini menjadi tebal? Caranya kita klik di sini ya. Kita aktifkan di sel ini. Kemudian kita klik bold. Bold ini untuk mempertebal tulisan. Nah, seperti itu. Nah, jadi warnanya bisa kita rubah-rubah. Nah, kan? Bisa kita jadikan merah, bisa kita jadikan biru, dan lain-lain, banyak pilihan. Nah, kemudian bawahnya kita ketik mapel. Titik 2 informatika. Nah, di sini informatika itu tulisannya miring, nak. Bagaimana cara membuat tulisan informatika itu menjadi miring? Kita blok terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Kita blok ya. Kita klik 2 kali. Kita blok informatika, kemudian kita pilih yang ini nak. Nah, italik. Fungsinya untuk membuat tulisan menjadi miring. Kita klik. Nah, seperti itu. Nah, sudah bisa dipahami ya, nak, sampai sini ya. Sudah, Pak. Nah, di sini ada tanggal. Tanggalnya tanggal 28
November 2020. Maka jadinya seperti ini, Nak. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana supaya tampilannya berubah menjadi seperti ini? Nah, ini Nak ya. Jadi perhatikan. Jadi kita pilih di sini format. Kita klik dulu, kita aktifkan dulu, kita pilih format. Oke, kemudian kita pilih format sel. Bahan ajar yang sudah Bapak kirim itu sudah ada cara-caranya itu mengatur ini. Kemudian kita pilih date ya. Jadi kita pilih ini. Agar tampilan tanggal tadi sama seperti yang dicontohkan tadi ya. Klik OK. Maka akan berubah seperti ini kan, sama. Nah, ini cara mengatur format tanggal. Nah, kemudian kita buat judul. Judulnya laporan nilai ujian kelas. Bagaimana cara membuat tulisan laporan nilai ujian kelas 7 ini seperti contoh ini ya. Maka kita aktifkan dulu selnya di sini. Kita cari jenis hurufnya. Algerian. Nah, kan sama ya, tinggal kita mengatur ukuran hurufnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi sekarang kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, kita ketik nomor. Ya, bagaimana cara membuat shading? Nah, seperti ini. Jadi kita blok terlebih dahulu. Nah, setelah kita blok, kemudian kita pilih, nah ini fill color. Nah, kita pilih warna sesuka kita. Misalkan warna ini ya. Kemudian sama, ini juga kita blok, kita beri warna, terserah warnanya apa. Kemudian lakukan seperti pada contoh di samping sampai full. Nah, ini. Seperti itu ya, sudah bisa dipahami ya Nak ya. Bisa, Pak. Oke, Sudah, Pak. lanjut. Sekarang kita belajar bagaimana cara membuat tabel ini menjadi tebal seperti ini ya. Jadi langkah yang pertama, kita pilih all border ini yang di sini, button border tadi ya. Kita pilih draw border. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu ketebalannya itu yang mana. Kita pilih yang mana, misalkan yang ini ya. Nah, terus kemudian kita pilih draw border. Nah, tinggal kita tarik saja bagian mana yang mau dibuat tebal. Seperti itu. Nah. Oke Nak, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Setelah kita belajar tentang mengatur tampilan pada lembar kerja Microsoft Excel, sekarang kita akan belajar tentang mengenal rumus dan fungsinya. Jadi ada beberapa jenis rumus pada aplikasi Microsoft Excel. Yang jelas ini rumus-rumus dasar pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi yang pertama itu ada fungsi sum. Jadi fungsi sum itu nanti akan Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada fungsi average. Selanjutnya ada fungsi min, kemudian fungsi max, dan yang terakhir ada fungsi count. Jadi masing-masing fungsi ini adalah fungsi dasar dari sebuah rumus yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, jadi akan Bapak jelaskan. Yang pertama, fungsi sum. Apa itu fungsi sum? Coba kalian perhatikan. Jadi digunakan untuk menjumlahkan nilai data numerik pada beberapa sel atau ring yang terpilih.
Maksudnya bagaimana Pak? Jadi fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan nilai data numerik yang kita pilih. Misalkan seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini nak. Jadi sama dengan sum ini. Jadi jangan lupa ya, setiap kita mengisi atau membuat rumus itu jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan sum, kemudian buka kurung ring data. Apa yang dimaksud ini Pak? Bagaimana kok sum kemudian buka kurung ring data? Nah, ring data ini yang dimaksud apa Pak? Nah, coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana ada baris ke-1 itu nilainya 100, kemudian baris kedua 200, baris ketiga 300. Nah, bagaimana cara menjumlahkan 3 nilai tersebut? Nah, ini caranya sel pointer ini diaktifkan pada baris keempat kolom A di sini ya nak. Jadi nanti di bagian sini kalian ketik sama dengan sum buka kurung A1.2 A3. Jadi apa yang dimaksud A1.2 A3? A1 itu maksudnya kolom A baris ke-1, kemudian A3 itu kolom A baris ke-3. Jika sudah kalian ketik rumus sama dengan sum buka kurung A1.2 A3, tutup kurung, kemudian di enter, hasilnya 600. Jadi penjumlahan dari semua ini maka hasilnya 600. Kemudian kita masuk ke fungsi average. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari sel atau ring data. Sama rumusnya juga seperti sum tadi, sama dengan average kemudian ring data. Nah, ini contohnya sama. Jadi rata-rata dari 100, 200, 300 itu setelah kita cari rata-ratanya ternyata 200. Kemudian lanjut fungsi min. Fungsi min itu digunakan untuk menentukan nilai terendah dari isian sel. Nah, sama, hanya saja menggunakan min ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nilai terkecil dari 3 nilai tersebut 100, 200, 300 yaitu 100. Fungsi max. Nah, fungsi max itu sendiri yaitu digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari isian sel. Sama, rumusnya juga seperti itu, sama dengan max kemudian buka kurung ring data. Nah, ini contohnya. Jadi nilai tertinggi dari 100, 200, 300 yaitu setelah kita cari pakai rumus hasilnya 300. Sudah jelas ya. Kemudian yang terakhir fungsi count. Apa itu fungsi count? Yaitu digunakan untuk menghitung jumlah sel atau ring yang berisi data numerik. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Nah, ini contohnya. Jadi kita menghitung jumlah sel ring yang berisi data numerik tersebut. Jadi misalkan kita ketikkan sama dengan count buka kurung ini ya A1.2 A3 hasilnya 3 karena yang kita cari hanya 3 ini. Nah, itu maksudnya dari rumus count itu. Nanti akan Bapak langsung praktekkan. Coba nanti kalian perhatikan. Kita praktek lagi ya. Nah, di sini sudah Bapak isi ya, berikan contoh, kalian perhatikan. Nah, ini bagaimana cara menghitung nilai rata-rata dari tabel berikut ini. Nah, coba Bapak hapus lagi di sini. Kita mulai dari awal. Oke ya, coba diperhatikan. Bagaimana cara menghitung nilai rata-rata? Jadi rumusnya apa tadi ya? Pakai average ya. Jadi kita klik di sini. Kita ketikkan sama dengan, kemudian average buka kurung. Nah, kita drag dari
nilai matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita lepaskan, maka hasilnya average buka kurung C9.2 E9. Artinya yang kita cari itu berada di kolom C di baris 9 sampai kolom E baris 9. Sudah itu kita tutup kurung, kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini, nak. Jadi nilai rata-rata area pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yaitu 86,7. Nah, setelah kita dapatkan satu hasil seperti ini pakai rumus, maka seterusnya kita nggak perlu lagi ngetik rumus ini, nak. Jadi tinggal kita tarik seperti ini caranya. Arahkan kursor itu ke pojok kanan bawah sampai tandanya berubah seperti ini, nak. Nah, ini tandanya berubah seperti ini ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, dia otomatis akan menjumlahkan sendiri tanpa kita ketik satu persatu rumusnya. Jika kita klik di sini, nak, nah maka yang muncul rumus, bukannya nilai ini tapi rumus. Nah, itu untuk membedakan ini menggunakan rumus atau tidak di sini. Jadi kalau tidak memakai rumus, dia tetap 80 yang muncul. Kalau kita memakai rumus, kita rumusnya yang muncul. Nah, itu. Itu cara mencari nilai rata-rata. Kemudian sama, ini juga mencari rata-rata, tapi yang kita cari yaitu rata-rata mata pelajaran matematika. Itu caranya, ketik sama dengan, kemudian kita ketik average buka kurung. Nah, kita drag lagi dari sini. Yang kita carikan nilai area sampai nilai Berlin. Jadi klik, di drag sampai ke Berlin, kemudian dilepaskan, maka hasilnya sama dengan average buka kurung C9.2 C18. Artinya yang kita cari itu berada di kolom C baris ke-9 sampai kolom C baris ke-18. Nah, kita beri tutup kurung, kemudian enter. Nah, hasilnya 81. Jadi rata-rata nilai matematika dari semua ini itu kalau dirata-ratakan hasilnya 81. Kita tarik saja ke sini. Nah, jadi nilai bahasa Indonesia rata-ratanya 82,5, nilai bahasa Inggris 77,5. Kemudian kita akan mencari jumlah total. Jumlah total itu pakai sum. Jadi ya, rumusnya tadi sum ya. Sum itu untuk menjumlahkan. Itu caranya bagaimana? Sama dengan sum buka kurung, sama kita drag juga ya. Kemudian kita beri tutup kurung, enter. Jadi total dari mata pelajaran matematika itu kalau ditotalkan jumlahnya 810. Kemudian kita tarik. Nah, maka otomatis akan keluar sendiri hasilnya tanpa kita mengetik rumus lagi. Jadi sekarang kita mencari nilai tertinggi, itu sama dengan nilai tertinggi itu menggunakan max buka kurung, sama kita drag juga, tutup, enter. Jadi nilai tertinggi dari matematika itu 95. Kita mencari nilai terendah. Caranya sama dengan min. Kita ketik min, buka kurung, sama juga di drag, klik, tarik ke bawah. Nah, buka kurung, tutup kurung, enter. Jadi nilai terendah dari pelajaran matematika yaitu 70. Kemudian jumlah siswa. Nah, ini jumlah siswa ini kita menghitungnya dengan rumus count. Buka kurung, sama kita drag juga, tutup kurung, enter. Hasilnya 10. Jadi jumlah siswanya ada
10 ya. Bisa dipahami ya, Nak ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi inilah cara bagaimana kita menggunakan rumus dasar pada lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Oke, sampai di sini kira-kira materi kita. Siapa yang ingin bertanya, boleh. Oke, Saudara Eli mau bertanya apa? Silahkan. Kenapa setiap kita mengetik rumus harus didahului sama dengan Pak? Oke, kenapa kalau kita ingin mengetik rumus selalu didahului dengan sama dengan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Oke, Sinta, silahkan dijawab pertanyaan dari Saudara Eli tadi. Karena tanda sama dengan merupakan tanda yang mutlak. Harus dituliskan di awal ketika menulis suatu formula. Oke, benar sekali. Si Sinta sudah mewakili untuk menjawab pertanyaan Saudari Eli. Jadi, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Selain Saudari Eli. Apa yang dimaksud dengan workset, Pak? Oke, pertanyaan dari Farika. Jadi, apa yang dimaksud dengan workset? Oke, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silahkan. Lailatul Yandani, silahkan dijawab pertanyaan dari siapa tadi? Farika ya? Menurut yang saya ketahui, workset adalah kumpulan dari beberapa set tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Oke. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk saudara kita yang sudah menjawab dan memberi pertanyaan. Oke. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di WA Group. Oke, Bapak beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan semua kelompok untuk bekerja pada kelompoknya masing-masing. Oke, waktu sudah 15 menit. Silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Jadi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan untuk dipresentasikan hasil diskusinya untuk mengerjakan LKPD tadi. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Silakan. Baiklah Pak, saya akan mewakili dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil jawaban soal nomor 1. Tunggu ya Pak, saya akan share screen dulu. Oke. Inilah Pak, hasil dari kelompok kami. Oke. Bapak lihat dahulu ya hasil kelompok 1. Oke, sudah benar. Sudah menggunakan rumus, kemudian ya sudah benar semua. Ya, benar. Benar. Oke. Benar. Oke, untuk kelompok 1, Bapak nyatakan kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Terima kasih Lailatul Yandani sudah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baiklah, saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari jawaban soal nomor 2, Pak. Oke. Ini Pak, hasil kelompok kami saya tampilkan. Oke, silahkan dijawab untuk pertanyaan yang nomor 2. A. Tampilkan alamat sel. Jumlah nilai rata-rata dari siswa bernama Fitria. Jawabannya 83,3. B. Tampilkan alamat sel. Rata-rata mapel bahasa Indonesia. Jawabannya 81. C. Nilai data dari alamat sel C20 adalah 810.
D. Nilai data dari alamat sel D21 adalah 95 dan E. Nilai data dari alamat sel E22 adalah 65. Terima kasih. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Sinta ya. Oke, sekarang untuk kelompok 3, silahkan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Klik kanan pada set 1, kemudian pilih rename, setelah itu set 1 diganti dengan laporan nilai kelas 7. Oke, benar sekali si Indri Permatasari. Tadi cara mengganti atau merubah nama set pada lembar kerja aplikasi Microsoft Excel dengan ketentuan yang sudah ada pada soal LKPD-nya. Benar sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk saudari Indri Permatasari. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Siapa saja boleh. Silahkan. Saya, Pak. Ya, si Alia Darajah, silahkan. Baiklah, Pak. Saya akan menyimpulkan dari hasil materi hari ini, bahwa hari ini kita sudah belajar banyak tentang mengenal rumus atau formula pada aplikasi Microsoft Excel. Rumus yang kita pelajari hari ini antara lain sum, average, min, max, dan count. Sum untuk menjumlahkan nilai, average untuk mencari rata-rata nilai, min untuk mencari nilai terkecil, max untuk mencari nilai tertinggi, count untuk menghitung jumlah sel atau rank. Itulah kesimpulan. Oke, terima kasih Alia Darajah sudah memberi kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini sudah belajar banyak ya nak ya, yang tadi dari awal kita sudah belajar tentang cara mengatur tampilan lembar kerja Microsoft Excel, kemudian kita juga belajar tentang mengetahui beberapa rumus dasar pada lembar kerja Microsoft Excel yang di situ tadi sudah Bapak jelaskan, yaitu yang pertama ada fungsi sum, kemudian average, kemudian si max, ada min, dan yang terakhir count ya. Nanti akan Bapak berikan link evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Bapak beri waktu sampai jam 10 malam. Nah, ini akan Bapak berikan contohnya. Nah, ini contohnya yang kalian nanti kerjakan di rumah. Ini adalah evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini ada absensi kelas dan soal. Nanti ada identitas diri, silahkan diisi nama lengkap, kemudian kelasnya dipilih, nomor absennya dipilih sesuai dengan nomor absen kalian. Kemudian nanti ada soal latihan. Nah, di sini ada 10 soal pertanyaan pilihan ganda, silahkan kalian jawab. Nah, ini hasil pekerjaan kalian yang kemarin. Nah, sudah Bapak lihat, ternyata kalian semua sudah menguasai materi. Banyak yang sudah dapat 100. Oke, dari anak-anak Bapak ini siapa yang ingin memberikan refleksi untuk materi kita hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Oke, si Eli. Monggo. Saya sangat senang sekali belajar tentang materi hari ini, Pak. Karena kita sudah belajar mengatur tampilan lembar kerja dan cara menggunakan rumus atau formula pada program pengolah angka Microsoft Excel. Kebetulan, saya sangat suka dengan pelajaran informatika. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang ingin memberikan refleksi? Silakan. Saya, Pak. Oke, si Farika. Silakan.
Alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan bisa kami pahami. Kami pun senang dengan materi hari ini, Pak. Namun, berhubung di tempat saya jaringan agak susah, jadi ada penjelasan Bapak yang terputus. Saya pun kadang keluar sendiri dari room. Semoga Bapak bisa memakluminya. Aduh, iya nggak apa-apa sih Farika. Bapak juga sudah memaklumi. Memang kondisi di tempat kita itu jaringan susah. Bapak pun kadang susah untuk melakukan Zoom ini, apalagi Zoom ini menggunakan banyak data ya, jadi perlu internet yang bagus. Wajar kalau tempat kita itu sering terjadi gangguan koneksi. Oke, jika tidak ada yang memberikan refleksi lagi, materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita akan bertemu di minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio. Jadi Bapak harapkan nanti kalian juga bisa mendownload aplikasi tersebut agar pelajaran kita di minggu depan bisa maksimal belajarnya ya. Oke, pertemuan hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih sudah bisa bergabung di hari ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.